Hikmah ke-13. Substansinya lihat. Menerobos 4 penghalang penutup cahaya. Geus gagah ya. Jadi kalau seperti mobil sudah dibentuk, sudah di setel, bodinya, mesinnya, segala keperluannya, surat-surat sudah beres, sekarang tinggal mau apa ini? Mau start. Dari hikmah ke-13 start, Pak. Siap-siap. Tempat duduk yang baik. Sabuk pengaman, jangan lupa. Siapkan antimo. Siapa tahu di tengah jalan masuk angin mabok nanti. Mungkin malam ini juga sudah masuk ke dzikir, halaman 40. Nanti mungkin. Kalau sudah masuk ke dzikir pasti masuk ke ijazah. Jadi tidak saya berikan ijazah di ujung nanti. Supaya kita sama-sama juga melakukan pengamalan. Merasakan apa yang disebutkan dalam hikam itu dirasakan oleh diri sendiri. Pulang ke rumah, kalau seperti mobil sudah indrayan. Sudah indrayan. B. Penghalang keberangkatan roh. Sakurang eta lain kitu tan lurusna. A. Menerobos 4 penghalang. A. Penghalang keberangkatan roh gitu. Aturna gitu. No, ya benar sekali. Ya. Menerobos 4 penghalang. Mana mah. Tong di aan. A karek penghalang keberangkatan. Ya, enggak mudah. Kenapa disebut 4 penghalang? Nanti kita lihat. Ada 4 etape. Kalau seperti pembalap, ada istilahnya etape ya Pak Haji. Etape itu penggalan-penggalan. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Ayuhas salik. Apa salik itu? Orang yang sedang melakukan perjalanan roh menuju Allah, menembus 4 lapis alam, mulki malakut, jabarut lahut. Sekarang pengalaman Sayyid Ibn Athaillah Sekandari. A. Penghalang keberangkatan roh. A. B. Penghalang masuk ke hadrat Allah. Lain kaliwat tahu nulis teh kaliwat. Memeh keberangkatan roh. A. Penutup cahaya meren. Gitu di awal tidinya. A. Penutup penghalang, penutup cahaya. Rubah. Ya. Mana dah wajarnya dah hese nu kieu mah. Nah, penutup cahaya yang atas buang. Kita ambil contoh mobil ya, at-tasbih li taudih. Di antara akhlak Allah adalah bertasbih. Bukan tasbih, bertasbih. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naro, tasbih. Perumpamaan. Bicara kepada umat, bicaralah dengan perumpamaan supaya lebih cepat nyambung pada orang. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbah. Ya. Sekarang kita ambil perumpamaan mobil. Pertama menghidupkan mesin. Kedua masuk gigi, berangkat. Ketiga sampai di tujuan. Keempat memahami segala sesuatu. Memahami segala sesuatu. Jadi perjalanannya 4. Satu adalah menghidupkan. Yang kedua berangkat. Yang ketiga sampai di tempat tujuan.
Yang keempat, memahami segala rahasia. Coba diulang. 1, 2, 3, 4. Ayuhas salik, orang yang sedang belajar melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Yang pertama, tugas Anda adalah tasyrik. Kita mengenal istilah tasyrik kan? Isyraq. Asyraka yusyriku isyraq. Syarraka yusyarriku tasyrik. Apa itu? Menyalakan kolbu. Sama dengan menyalakan mesin kalau mobil. Sejuta kali orang bicara dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Kalau tidak bercahaya dulu kalbunya, omong kosong. Itu klaim aja, itu basa-basi aja. Karena itu tahap awal, kaifa yasyruku qalbun. Bagaimana kolbu seseorang? Kolbu, daging hati bukan? Jantung? Naon atuh? Begitu, santri hikam begitu. Kalbunya bukan daging hati, kalbunya bukan jantung, tapi kalbunya dimensi abstrak dalam diri manusia. Dimensi batin dalam diri manusia, dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Stop menyebut bahwa kalbu adalah daging hati. Stop. Kalangan ulama, kalangan cendekiawan cepat berubah. Selama Anda memahami bahwa kalbu adalah daging hati, Anda tidak akan mampu mencetak manusia berakhlak. Tidak akan. Sebab sudah salah alamat sejak awal. Orang sakit mata dikasih obat jamu-jamu, dimasukkan ke matanya. Sembuh apa makin sakit? Wong sudah salah alamat dari awal. Yang sakit itu kolbunya. Sedangkan kolbu ditujukan kepada daging hati, sudah salah alamat sejak awal. Maka obat yang dimasukkannya juga obat yang bukan teruji, coba-coba aja. Itulah Indonesia, Pak. Itulah Indonesia. Kaifa yasyruku? Bagaimana kalbu, dimensi abstrak, wilayah batin manusia akan bersinar. Bukan sinar ini, nur Allah. Allahu nurus samawat wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Bukan Allahu maliku nuris samawat, Allahu jailu nuris samawat, Allahu nurus samawat. Ari Allah teh nur samawat. Tapi aku tenempo apa ngirobna kayak gitu. Allahu mubtadaun nuru khabaruhu. Ari Allah teh nurus samawati wal ard. Kalau diumpamakan masalun nurihi kamishkat. Nur Allah itu ibarat miskat. Miskat itu tempat lampu dina dinding. Kalau budaya Indonesia, tempat lampu itu gantungan, paku. Kalau budaya Arab, karena temboknya tebal, tempat lampu itu cekungan. Itulah miskat. Jadi dina eta teh dilegokeun gitu, sok lampu di dinya. Itu miskat. Apa makna miskat? Cahaya ke sebelah, sebelah lagi tertutup. Al-miskat fiha misbah, di situ ada lampunya. Al-misbah fi zujajah, lampunya dikelilingi atau ditutup dengan kaca. Az-zujajah tu ka'anha kaukab. Saking luar biasa cahayanya, seperti halnya bintang-bintang. Ka'anha kaukabun duri. Yuqadu min syajaratin mubarakah, dihidupkan dari pohon yang barokah. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak timur dan tidak barat. Begitu ya ayatnya, bisa salah. Kaukabun duriyu yuqadu min syajaratin mubarakah, bukan la syarqiyah wala gharbiyah. Zaitunatim mubarakah, terus betul, la syarqiyah wala yakadu zaituha yudiu.
Tanpa api pun minyaknya menyala sendiri. Apalagi pakai minyak. Apalagi pakai api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tarapati beres ngabahas ayat eta teh. Sebab yang disebutkan nurnya cahaya ieu, cahaya caang, lain cahaya ieu, cahaya rupaan. Yang disebut nur Allah itu adalah Allahnya sendiri. Allah itu adalah nur. Apa yang disebutkan miskat? Kolbu. Apa yang disebutkan lampu? Iman. Apa yang disebutkan minyak? Zikir. Cahaya Allah ke muka bumi tiada henti. Sebab ini sendiri cahaya Allah. Bumi, langit, pohon-pohon semuanya cahaya Allah. Ya, cahaya Allah.